Shalom, perkenalkan nama saya Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014-2010-29. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 4 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen pengampu Nars Siswania Sarimin SKEP MKEP SPAN. Materi yang akan saya bahas saat ini yaitu tentang kejang demam terhadap anak. Pengertian kejang demam. Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada suhu badan yang tinggi. Suhu badan yang tinggi ini disebabkan oleh kelainan ekstrakranial. Anak yang sebelumnya pernah mengalami kejang tanpa demam tidak digolongkan sebagai penderita kejang demam. Serangan kejang dapat terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau lebih selama 1 episode demam. Macam-macam kejang. 1. Kejang tonik. Kejang ini membuat semua otot kaku, seperti kejang tonik klonik. Tahap pertama, sehingga keseimbangan tubuh bisa hilang dan tubuh bisa jatuh. Kejang jenis ini akan mempengaruhi otot punggung, lengan, dan tungkai. Kedua, kejang tonik. Kejang seperti ini muncul sebagai gerakan otot berkedut yang berulang atau berirama atau kelonjatan. Seperti halnya fase kedua kejang tonik klonik, kendati demikian, otot tidak menjadi kaku pada awalnya. Kejang jenis ini terjadi pada otot leher, wajah, dan lengan. 3. Kejang tonik klonik. Jenis ini yang paling banyak terjadi pada kejang umum. Gejalanya dapat terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap tonik yang ditandai dengan hilang kesadaran, tubuh menjadi kaku, serta tubuh dapat jatuh ke lantai. Tahap berikutnya adalah tahap klonik yang ditandai dengan anggota tubuh bergerak-gerak atau kelojotan, kehilangan kendali atas buang air besar dan buang air kecil, lidah tergigit, serta sulit bernafas. Kejang ini biasanya berhenti setelah beberapa menit. Sesudah itu, penderita dapat merasa pusing, bingung, lelah, atau sulit mengingat apa yang sudah terjadi. Etiologi. Faktor penting dalam kejang demam adalah demam, umur, genetik, riwayat prenatal dan perinatal. Infeksi saluran nafas atas merupakan penyakit yang paling sering berhubungan dengan kejang demam. Gastroenteritis, terutama yang disebabkan oleh Shigella atau Campylobacter, dan infeksi saluran kemih merupakan penyebab lain yang lebih jarang. Patofisiologi. Patofisiologi kejang demam sampai saat ini belum jelas. Diduga penyebab kejang demam adalah respon otak imatur terhadap peningkatan suhu yang cepat. Penyebab kejang diduga berhubungan dengan puncak suhu, hipertermia, mengurangi mekanisme yang menghambat aksi potensial, dan meningkatkan transmisi sinaps eksitatorik. Suhu yang sering menimbulkan kejang demam adalah 38,5% Celcius. Hal ini menjelaskan mengapa kejang demam lebih sering terjadi dalam satu keluarga. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam menyebabkan kejang demam antara lain: 1. Demam itu sendiri. 2. Efek produk toksik dari mikroorganisme terhadap otak. 3. Respon alergi atau keadaan imun yang abnormal oleh infeksi. 4. Perubahan keseimbangan atau elektrolit. 5. Ensefalitis viral. Kejang demam yang berlangsung singkat pada umumnya tidak bahaya dan tidak menimbulkan gejala sisa. Tetapi pada kejang yang berlangsung lebih lama, lebih dari 15 menit, yaitu 1. Kerusakan otak, 2. Retardrasi mental biasanya disertai apnoe, hipoksia, hiperkapnia, asidosis latat, hipotensi arterial, suhu tubuh semakin meningkat. Penyebab kejang demam. Penyebab terjadinya kejang demam belum diketahui dengan pasti.
Akan tetapi, demam yang menimbulkan kejang pada anak-anak dapat dipicu oleh beberapa hal, yaitu setelah imunisasi. Pada beberapa anak, pemberian imunisasi dapat menimbulkan demam yang bisa memicu kejang demam. Kedua, infeksi. Anak dapat mengalami kejang pada saat mengalami demam akibat infeksi virus atau infeksi bakteri. Anak yang berusia 12-18 bulan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kejang demam dibandingkan anak yang lebih tua. Selain itu, anak yang lahir dari keluarga dengan riwayat kejang demam juga lebih berisiko mengalami kejang demam. Gejala kejang demam. Kejang demam ditandai oleh terjadinya kejang saat demam. Gejala kejang demam adalah hentakan pada tungkai dan lengan yang berulang, mata mendelik ke atas, dan anak kehilangan kesadaran. Kejang demam biasanya terjadi kurang dari 2 menit, namun pada beberapa kasus, kejang demam dapat terjadi hingga 15 menit. Anak yang mengalami kejang demam akan langsung sadar setelah kejang reda, walaupun tampak bingung, menangis, atau lelah. Biasanya kejang juga tidak berulang dalam kurun waktu 24 jam. Kejang demam seperti ini disebut kejang demam sederhana. Jika kejang terjadi lebih dari 15 menit atau terjadi lebih dari sekali selama kurun 24 jam, kejang demam tersebut dapat digolongkan sebagai kejang demam kompleks. Kejang yang muncul pada kejang demam kompleks juga bisa terjadi hanya pada salah satu bagian tubuh. Anak yang pernah mengalami kejang demam berisiko untuk mengalaminya lagi ketika demam, terutama bila usia anak masih di bawah 15 bulan. Pengobatan kejang demam. Pada banyak kasus, kejang demam akan berhenti dengan sendirinya setelah beberapa menit. Namun, untuk melindungi anak dari cedera selama mengalami kejang, orang tua dapat melakukan beberapa hal berikut di rumah. 1. Baringkan anak di lantai. Pada bayi, rebahkan di pangkuan dengan posisi wajah bayi menghadap ke bawah. Jangan menahan tubuh anak. 2. Miringkan posisi tubuh anak agar muntah atau air liur dapat keluar dari rongga mulut, serta mencegah lidah menyumbat saluran pernapasan. 3. Longgarkan pakaian anak dan jangan menaruh apapun pada mulut anak untuk mencegah tergigitnya lidah. 4. Hitung durasi terjadinya kejang demam dan perhatikan tingkah laku anak saat kejang. Beritahukan hal tersebut saat berkonsultasi ke dokter. Jika anak mengalami kejang demam sederhana, Anda boleh tidak membawa anak ke dokter setelah kejang berhenti. Meski begitu, akan lebih baik jika Anda tetap memeriksakannya ke dokter untuk mengetahui penyebab demam yang dialami anak. Bila tidak ada penyebab khusus dari kejang demam, dokter bisa tidak memberikan pengobatan apapun. Dokter juga bisa meresepkan obat penurun panas seperti paracetamol atau obat anti kejang seperti diazepam. Umumnya anak tidak perlu dirawat inap di rumah sakit. Namun hal ini tergantung pada penyakit yang menyebabkan demam. Kejang demam atau penyakit staph merupakan kondisi yang tidak berbahaya dan bisa terjadi pada anak yang menderita demam tanpa menimbulkan komplikasi. Setelah mengalami kejang demam, umumnya anak dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Pencegahan kejang demam. Kejang demam umumnya tidak dapat dicegah, termasuk dengan pemberian obat-obatan penurun panas atau obat anti kejang. Namun, jika anak mengalami demam, dokter tetap dapat memberikan obat penurun panas. Pemberian obat anti kejang lewat dubur biasanya hanya diberikan bila kejang terjadi lebih dari 5 menit.
Diagnosis kejang demam. Bila anak masih dalam keadaan kejang, dokter akan melakukan pemeriksaan secara cepat dan penanganan terlebih dahulu. Setelah kejang berhenti, dokter akan menanyakan beberapa hal kepada orang tua, antara lain: 1. Berapa lama anak mengalami kejang? 2. Ciri-ciri kejang yang dialami, misalnya sentakan di seluruh tubuh, hanya kaku, atau sentakan hanya di beberapa bagian tubuh. 3. Apakah sebelumnya anak pernah mengalami kejang atau tidak? Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya dengan Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014-2019. Saat ini saya mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Dan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Kami tunggu kedatangan Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo sama-sama kita mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.